Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvin Azizu dari kelas XIB dan dari SMK Plus Pratama Adi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nah, di sini ada prototyping perangkat keras atau hardware prototyping. 1. Salah satu alat yang digunakan dalam pembuatan desain prototipe produk perangkat keras adalah CAD atau CAD. 2. Tujuan dari rapid prototype adalah untuk mengembangkan prototipe dengan tempo yang relatif cepat dengan memperpendek siklus pembuatan prototipe. 3. Istilah rapid atau cepat adalah istilah yang tergantung pada konteks dan tingkat kesulitan suatu proyek. 4. Prototipe awal. Seperti sketsa produk hanya memakan waktu beberapa menit. Dalam fase berikutnya, prototipe yang diproduksi dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu masih dapat disebut sebagai prototipe cepat. Namun, prototipe terakhir akan memakan waktu paling lama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Semua itu karena prototipe harus memenuhi unsur presisi, interaktif, dan evolusi. Dan ini adalah contoh aplikasi CAD atau Computer Aided Design. Yang pertama ada FreeCAD, dan yang kedua ada AutoCAD, dan yang ketiga ada SketchUp. Seperti itulah contohnya. Lalu ada Rapid Prototyping luar jaringan. Rapid Prototyping luar jaringan adalah proses pembuatan prototipe yang tidak memerlukan perangkat lunak. Rapid Prototyping luar jaringan adalah alat untuk evaluasi segala permasalahan yang berkaitan dengan desain. Maka, jika terdapat kesalahan atau tidak dipakai lagi, prototipe tersebut akan dimusnahkan. Lalu, ada Rapid Prototyping luar jaringan. Rapid Prototyping luar jaringan menggunakan kertas dan pensil. Rapid Prototyping dapat dilakukan paling cepat menggunakan kertas dan kertas catatan kecil sebagai representasi dari sistem interaktif. Dengan berperan sebagai sistem dan pengguna, desainer dapat mengimplementasikan alternatif gambaran dan interaksi dengan lebih cepat. Selain itu, desainer dapat membuat efek spesial dengan biaya yang relatif rendah. Misalnya, desainer dapat membuat pointer arahan desainer. Dengan adanya prototipe ini, pada desainer dapat memperkirakan sistem antarmuka yang ada pada produk tersebut. Dan itu adalah yang pertama. Dan contohnya seperti gambar di samping. Lalu nomor 2, membuat mockup. Mockup adalah bentuk realistis dari karya digital. Banyak desainer menggunakan mockup untuk membuat ilustrasi hardware mereka. Mockup biasanya dibuat dari kertas karton. Mockup adalah prototipe fisik tingkat pertama. Dengan adanya mockup, desainer bisa mengetahui bagaimana interaksi antara produk dengan pengguna akan berlangsung. Dan contohnya seperti gambar di samping berikut. Dan ini adalah prototyping luar jaringannya. Lalu ada rapid prototyping dalam jaringan. Dengan adanya rapid prototyping dalam jaringan, desainer bisa mengomunikasikan idenya lebih mudah kepada klien, manajer, pengembang, dan pengguna. Selain itu, teknik tersebut juga berguna bagi para desainer untuk membuat detail gambar suatu produk. Lalu ada prototyping dengan teknik elektronik dan elektromekanik dalam produk hardware. Breadboard pada papan matrik. Pertama-tama, gunakan breadboard untuk menyusun prototyping dengan cepat. Lalu, papan matrik digunakan agar prototyping dapat disalin untuk membuat PCB atau Print Circuit Board. PC dengan papan matrik. Solderlah komponen-komponen PC dan potong beberapa kabel untuk selanjutnya digabungkan dengan komponen-komponen tersebut sehingga jadilah sebuah sirkuit. Dan di samping adalah contoh papan matrik. Prototipe PCB atau Print Circuit Board. Komponen lain. Sirkuit PCB dibuat dengan cara menghubungkan material-material yang ada di papan PCB atau dicetak pada papan bernama substrate.
Lalu ada ECAD. ECAD atau Electronic Aided Design adalah perangkat lunak untuk mendesain sistem elektronik seperti PC dan IC. Alat ini bekerja bersama dengan alur desain, yakni pencipta desain chip yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain chip semikonduktor. Sebelum ada ECAD, IC disusun secara manual. Dan ini contoh-contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.